kelompok 3 ingin menunjukkan video hasil pembuatan kami membuat anggrek dari plastik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Selin Viana. Nama saya Zafrian Rukafifa. Nama saya Natania Akira. Nama saya Najla Misun. Nama saya Muhammad Abuza. Nama saya Revandra. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah hipotesis. Jika plastik kresek diolah dengan teknik pemanasan, pelipatan, dan pembentukan yang tepat, maka dapat dihasilkan bunga hias yang menyerupai bunga asli, tahan lama, dan serta bernilai estetika tinggi. Sekaligus membantu mengurangi limbah plastik dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya daur ulang. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis struktur senyawa karbon pada plastik polietilen. Yang kedua, mengidentifikasi dampak lingkungan pada penggunaan plastik yang berlebihan. Yang ketiga, melakukan proyek pemanfaatan limbah plastik yang bernilai ekonomi. Yang keempat, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle di kehidupan sehari-hari. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan bumi terjadi akibat ulah perbuatan manusia. Nah, salah satunya adalah sampah plastik. Dengan membuat bunga dari sampah plastik, kita dapat mengurangi pencemaran tersebut. Kejadian 2 ayat 15 menjelaskan bahwa manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi, bukan untuk merusaknya. Nah, dengan membuat bunga dari sampah plastik, kita dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih. Saat ini, Kota Tangerang Selatan sedang menghadapi masalah serius terkait dengan sampah, terutama kepada sampah plastik. Data menunjukkan dalam satu hari bisa tertumpuk ribuan ton sampah di TPA maupun lingkungan, mencemari tanah dan air. Fakta mengkhawatirkannya adalah plastik membutuhkan waktu 20-1000 tahun untuk terurai. Sampah plastik bisa mencemari sungai dan drainase, serta mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan. Kenapa sih plastik itu sulit terurai? Karena ikatan tunggal karbon sangat stabil. Mikroorganisme pengurai alami tidak memiliki enzim, sehingga plastik ini sulit terurai hingga ratusan tahun di lingkungan. Contoh dampaknya yaitu yang pertama, pencemaran air, menyebabkan mikroplastik masuk ke ekosistem akuatik. Yang kedua itu kerusakan tanah, menyebabkan menghambat penyerapan air dan nutrisi. Yang ketiga itu bahaya biota, menyebabkan hewan tersangkut dan mengonsumsi plastik. Upcycling adalah proses mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai lebih tinggi tanpa degradasi material, berbeda dengan recycling yang melelehkan plastik. Upcycling itu memanfaatkan bentuk asli plastik untuk menjadi kerajinan seperti bunga anggrek yang terbuat dari plastik bekas. Pertanyaan berpikir kritis. 1. Analisis struktural. Jelaskan mengapa struktur polimer polietilen membuatnya sangat tahan lama namun sulit terurai. Jawabannya, pertama, stabilitas kimia. Polietilen memiliki ikatan tunggal karbon yang sangat kuat dan bersifat jenuh atau alkana, sehingga tidak mudah bereaksi dengan oksigen atau air di udara. Kedua, sulit terurai. Alam tidak memiliki enzim untuk memutus rantai karbon yang panjang ini. Ketiga, kaitan proyek. Hal ini membuat bunga akan tahan lama, tidak akan layu, dan tahan air, meskipun dipajang dalam waktu bertahun-tahun. Pertanyaan kedua, evaluasi solusi. Bandingkan efektivitas upcycling versus recycling dalam mengatasi masalah plastik. Mana yang lebih berkelanjutan? Jawabannya adalah recycling membutuhkan energi besar untuk melelehkan plastik, sedangkan upcycling membuat bunga meningkatkan nilai sampah tanpa merusak material aslinya. Dengan membuat bunga, kita memanfaatkan sifat fleksibel dan warna-warni asli plastik kresek untuk menciptakan estetika tinggi, seperti bunga anggrek yang realistis dengan biaya energi yang hampir nol. Pertanyaan nomor 3. Aplikasi konstekstual. Bagaimana kerajinan dari plastik kresek dapat menjadi solusi ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Tangerang Selatan? Jawabannya, kerajinan dari plastik kresek dapat menjadi solusi lingkungan dan ekonomi karena mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus mengubah limbah menjadi produk dekorasi bernilai jual. Dengan kreativitas, plastik dapat diolah menjadi kerajinan seperti bunga hias yang indah, sehingga membuka peluang usaha kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan.
Plastik kresek dari polietilena memiliki rantai molekul yang panjang, membuat dia kuat, fleksibel, dan susah rusak. Hal ini membuat plastik sangat awet, tetapi bisa menjadi masalah lingkungan karena sulit terurai dan menjadi numpuk di alam dengan durasi waktu yang panjang. Plastik kresek terbuat dari polietilen yang tersusun dari rantai panjang karbon dan hidrogen. Struktur ini membuat plastik bersifat lentur, kuat, dan tahan air. Namun, karena ikatan kimianya stabil, plastik sulit terurai dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Plastik kresek bersifat fleksibel, ringan, tidak mudah bereaksi secara kimia, dan tidak larut dalam air. Nah, akibatnya plastik ini bertahan sampai ratusan tahun dan mencemari tanah dan air. Di sisi lain, sifat tahan air ini justru dimanfaatkan dalam proyek pembuatan bunga anggrek buatan sehingga hasilnya awet dan tidak mudah rusak atau busuk. Kresek terbuat dari polietilena yang bersifat ringan, tahan air, dan cukup kuat. Nah, karena sifat itulah plastik menjadi lebih awet dan susah untuk diurai secara alami. Plastik kresek terbuat dari polietilen yang membuat plastik menjadi lentur, tahan air, dan tidak mudah rusak. Namun, karena sifat tersebut, plastik juga sulit terurai secara alami. Akibatnya, sampah plastik bisa menumpuk dalam waktu lama, mencemari tanah dan air, serta membahayakan makhluk hidup. Plastik kresek dari polietilen mempunyai rantai molekul panjang yang bikin dia fleksibel, kuat, dan susah rusak. Nah, sifat ini bikin si plastik ini awet, tapi jadi masalah lingkungan karena susah terurai dan numpuk lama di alam. Menurut aku tantangan terbesarnya itu salah satunya dari bagian menyetrika plastik karena membutuhkan waktu durasi yang cukup panjang dan kesabaran, serta menggunting kelopak bunganya supaya bisa terlihat rapi dan estetik saat dibentuk. Dari proyek ini saya belajar tentang kesabaran dan bahwa barang-barang bekas tuh masih ada nilai value-nya jika kita memiliki jiwa yang kreatif dan ingin membantu alam. Tantangannya saat membentuk kelopak anggrek, terutama saat menggosok plastik karena tidak boleh terlalu panas, jadi plastik mudah bolong. Cara mengatasinya dengan menggosok pelan-pelan dan mengatur panas agar bentuk tetap rapi. Dari sini saya belajar lebih sabar dan teliti. Menurut saya, tantangan dari proses pembuatan ini tuh ada di dalam setrika si plastik tersebut. Karena bila suhu dari setrika ini sangat-sangat tinggi, plastik tersebut akan mengalami kebolongan. Tapi, bila setrikanya diset dengan suhu yang rendah, plastik tidak akan kaku sebagaimana mestinya. Nah, dalam proyek ini, kita tahu nih bahwa limbah plastik ini tuh dapat dijadikan barang yang bernilai tinggi. Tantangan saya pada proyek pembuatan bunga anggrek dari plastik bekas ini itu kayak mengatur suhu setrika ya agar plastik itu nggak mengkerut. Terus juga kayak perlu, karena kita kurang ilmu nih ya, itu juga harus butuh banyak waktu untuk bikin polanya yang mirip mungkin kayak bunga aslinya, itu jadi salah satu tantangannya. Dan dari situ juga saya ini bisa belajar lebih teliti lagi dan lebih kreatif lagi. Tantangan yang saya hadapi ada pada saat menggosok plastik. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian karena plastik mudah menciut, berlubang, dan meleleh jika terlalu panas. Selain itu, membuat pola bunga dan menyatukan kelopaknya agar menyerupai bunga anggrek juga cukup sulit dan membutuhkan ketelatenan. Tantangannya itu ngebentuk plastik biar mirip sama kelopak anggrek dan rapi. Nah, solusinya itu pakai pola dan sabar pas ngerapihin. Dari sini aku belajar kalau barang bekas bisa dijadikan suatu barang. Proyek ini mengajarkan kepadaku bahwa yang namanya sampah plastik tidak harus berakhir menjadi sampah yang hanya akan menumpuk begitu saja. Jika kita memiliki ide dan kreativitas yang tinggi, kita bisa merubah sampah itu menjadi hal yang lebih positif atau lebih bagus atau berguna. Program yang bisa diterapkan dari proyek ini adalah bahwa proyek-proyek pembuatan sampah itu bisa dibuat untuk menjadi sebuah lomba di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak pun menjadi tertarik untuk belajar bahwa yang namanya recycle atau pengelolaan ulang sampah plastik.
Proyek ini membuat saya sadar plastik bekas masih bisa dimanfaatkan. Program yang bisa dilakukan adalah mengolah plastik bekas jadi kerajinan di sekolah untuk mengurangi plastik sekali pakai. Dengan adanya proyek ini juga, sampah plastik tuh tidak dipandang sebagai limbah aja, tapi dia adalah bahan baku untuk pembuatan bunga dari plastik tersebut. Nah, dengan adanya ini sangat membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita dan dapat memperbaiki ekosistem perairan. Dampaknya itu kayak kita bisa mengurangi sampah plastik ya dari lingkungan, dan juga kita dari sampah plastik itu kita bisa membuat suatu hal yang sangat kreatif ya, bisa digunakan untuk kayak seperti bunga anggrek dan lain-lain. Proyek ini membuat saya lebih peduli terhadap lingkungan, terutama masalah sampah plastik yang sulit terurai. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa sampah plastik bisa diolah menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat. Program yang bisa diterapkan di sekolah salah satunya adalah gerakan anti plastik, seperti membawa tumbler, tempat makan, serta goodie bag untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dampak sosial lingkungan. Nah, proyek ini bikin aku lebih sadar kalau sampah plastik itu gak harus selalu dibuang. Nah, program yang bisa diterapin, misalnya ada lomba kerajinan dari plastik bekas di sekolah, itu bisa ngurangin plastik sekali pakai. Biaya produksi relatif murah karena kita menggunakan sampah plastik yang sudah ada di rumah masing-masing, paling hanya bermodal gunting, lem, tenaga, dan waktu. Serta dari proyek ini bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah usaha kecil, karena jika kita membuat bunganya dengan niat dan terampil dan rapi, pasti nilai jualnya bisa menjadi lebih tinggi dan orang-orang pasti banyak yang tertarik untuk membeli karena hitungannya ini bunga artifisial, jadi bisa bertahan lebih lama tanpa harus ada perawatan apapun. Sehingga menurut saya proyek ini cocok untuk menjadi awalan untuk membuat sebuah usaha kecil yang ramah lingkungan. Biaya produksi sekitar 5.000 sampai 7.000 per bunga. Harga jual yang pantas dijual yaitu 15.000 sampai 25.000. Kerajinan ini berpotensi jadi usaha karena modal kecil dan ramah lingkungan. Menurut saya, biaya produksi yang dikeluarkan itu sangat rendah karena bahan utamanya tersebut adalah sampah plastik. Nah, kita di sini hanya perlu membeli gunting, lem, dan kawat. Meski seperti itu, penjualan produk tersebut seharusnya lebih tinggi dari harga produksinya. Karena di produk ini terdapat nilai seni dan keindahan. Serta kita usaha ini tuh bisa berkelanjutan karena bahan bakunya itu tuh terus-menerus ada. Proyek bunga anggrek dari plastik ini terbilang sangat murah. Paling yang kita butuhin itu cuma kayak lem, kawat, dan setrika. Nah, jika kita tekunin lagi, ini bisa menjadi untuk modal usaha kecil-kecilan. Ya, seperti kita untuk menjual anggrek bekas itu sebagai hiasan rumah dan lain-lain. Ekonomi. Biaya pembuatan kerajinan bunga plastik ini cukup murah karena menggunakan plastik bekas dengan beberapa tambahan barang lain seperti lem dan kawat. Bunga plastik ini bisa dijual dengan harga yang terjangkau tetapi tetap menarik perhatian. Menurut saya, kerajinan ini bisa menjadi ide usaha yang ramah lingkungan dan kreatif. Potensi ekonomi. Biayanya itu relatif murah karena bahannya plastik bekas. Paling keluar biaya lem, kawat, dan waktu. Nah, bunganya ini tuh bisa dijual dengan harga yang terjangkau, tapi tetap menarik. Nah, menurut saya ini tuh bisa jadi usaha kecil yang ramah lingkungan. Yang pertama, saya akan membawa botol minum serta tas belanja saya sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, saya akan memilah sampah-sampah plastik yang ada di rumah saya dan menyimpan plastik-plastik yang sekiranya masih bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Serta yang ketiga adalah mengajak teman-teman saya untuk melakukan kegiatan ini juga, yaitu recycle, agar kita sebagai generasi muda mengetahui betapa pentingnya untuk mengetahui bahayanya sampah plastik sekali pakai yang langsung dibuang menjadi sampah, dan apa yang bisa kita lakukan jika kita merecycle ulang barang-barang tersebut.
Pertama, saya akan selalu membawa tas belanja lipat di tas sekolah supaya nggak perlu minta kresek lagi pas jajan. Yang kedua itu ngumpulin plastik kresek bekas yang masih bersih di rumah buat dijadiin kerajinan lagi atau disetor ke bank sampah. Yang ketiga itu mulai berani nolak sedotan plastik dan bawa tumbler sendiri dari rumah. Pertama, itu membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, itu memilih sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Dan yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat tentang bahayanya mikroplastik bagi ekosistem. Pertama, saat kita berpergian jauh, kita lebih baik membawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi produk dengan kemasan sekali pakai. Yang kedua, saat kita berbelanja, lebih baik kita membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, kita harus mengajak teman-teman kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Membawa botol minum dan makan untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, memakai tas belanja ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, melakukan kegiatan bermanfaat seperti membuat kerajinan dari sampah plastik yang telah dikumpulkan. Komitmen aksi nyata. Yang pertama adalah membawa botol dan tas belanja sendiri biar bisa ngurangin plastik sekali pakai. Yang kedua adalah memilah sampah plastik di rumah dan menyimpan yang masih bisa didaur ulang. Yang ketiga adalah mengajak teman untuk bikin kerajinan dari sampah plastik bekas daripada langsung dibuang. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!